kabarnya hari ini? Sehat? Tetap semangat? Sudah siap belajar dengan Bu Erva? Tujuan pembelajaran hari ini adalah mampu mengembangkan sikap penerapan Pancasila. Kemudian, memahami cara melestarikan hewan dan tumbuhan, mampu membuat kesimpulan dengan benar, memahami kondisi politik negara-negara ASEAN, dan mampu membuat perencanaan pewarnaan patung yang sudah sampai buat semua. Anak-anakku, perhatikan ilustrasi berikut. Bertambahnya jumlah penduduk manusia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia membuat hutan di dunia semakin terancam. Bagaimana kejadiannya jika seluruh hutan dijadikan perkotaan? Di manakah hewan akan tinggal? Bagaimana kehidupan mereka selanjutnya? Dan bagaimana kehidupan manusia selanjutnya? Menurut penelitian, kepunahan bergerak terlalu cepat, sehingga evolusi tidak bisa mengikutinya. Selama jutaan tahun, bencana alam kerap disalahkan atas fenomena kepunahan massal. Tetapi, sekarang manusialah sosok yang mendorong spesies-spesies menjadi langka. Pengertian hewan langka adalah hewan yang jumlahnya semakin sedikit dan sulit untuk berkembang biak. Telah kita ketahui bersama bahwa penyebab utama dari kelangkaan hewan adalah perilaku manusia. Dan penyebab yang kedua yaitu bencana alam. Nah, ini hewan-hewan yang terancam punah. Orang hutan, jalak bali, komodo, harimau, dan badak berjula satu. Tumbuhannya ada Rafflesia arnoldi, kantong semar, bunga bangkai, edelweiss, dan pohon cendana. Mengapa hewan dan tumbuhan perlu dilestarikan? Karena hewan dan tumbuhan merupakan bagian dari ekosistem yang fungsinya untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupannya, supaya tidak membahayakan komponen yang lainnya. Sekarang, apa manfaat hewan dan tumbuhan bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Nah, Allah menciptakan alam dan seisinya ini sudah begitu sempurna. Coba amati gambar di bawah ini. Tumbuhan dapat berkembang biak secara vegetatif, baik itu alami maupun buatan. Masih ingat dengan pelajaran yang kemarin? Nah, sekarang Samen pasti sudah bisa menyimpulkan bagaimana caranya melestarikan hewan ataupun tumbuhan. Nah, kita sudah tahu bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Sekarang, apakah kita sudah yakin bahwa sikap yang kita pilih sudah sesuai dengan Pancasila? Pada sila pertama menunjukkan bahwa Allah sudah tidak suka pada orang yang berbuat kerusakan. Pada sila kedua, kita harus mempunyai rasa kemanusiaan. Di sila ketiga, kita harus mampu melindungi lingkungan untuk kebutuhan bersama. Dan di sila keempat, kita harus mempunyai kesadaran untuk menjaga lingkungan. Dan di sila kelima, kita harus bisa menghormati hak milik orang lain. Baiklah, masih ingat dengan pelajaran bagaimana membuat kesimpulan yang baik? Sampean baca dulu teks Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka di Indonesia. Kemudian,
Kumpulkan fakta-fakta dari teks wacana yang sampean baca sebagai acuan untuk membuat kesimpulan yang baik. Kepunahan hewan dan tumbuhan tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Semua kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu negara mengatasi fenomena ini. Nah, mari kita perhatikan kehidupan politik di negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Nah, perhatikan sebentar pada nama Presiden Myanmar berikut. Pada tanggal 21 Maret 2018, Presiden Tin Kiau mengundurkan diri dan pada tanggal 30 Maret 2018, Presiden Win Myint resmi menjadi Presiden Myanmar. Selain Presiden Myanmar, kedudukan Presiden di Vietnam juga telah berubah. Tran Dai Quang digantikan oleh Presiden Nguyen Phu Trong yang dilantik pada tanggal 23 Oktober 2000. Baiklah, sudah siap mewarna? Jangan lupa, sebelum mewarna, pastikan dulu patung sampean semua sudah benar-benar kering, supaya pewarnaannya menjadi sempurna. Nah, setelah saman pastikan patung-patung saman kering sempurna, campurkan cat dengan air, kemudian aduk secara merata, baru saman gunakan pada patung sampean. Selamat mencoba. Demikian pembelajaran kita di tema 1. Kita ketemu lagi di tema selanjutnya. Assalamualaikum.